Munang nyata sesat salah ada bab gibahnya nang itu nang kita pandirakannya sesatnya tadi salah pengajiannya bukan aib orangnya. Jangan lompat di pengajian situlah aja. Kenapa ajar kawan ajarannya sesat tuh boleh memang sesat ajarannya nih nang kada boleh itu ajarannya sesat lawan gurunya tuh nyoba beburutnya aja. Nah nang ini nang haram paham lah bukan gibah tuh nang apa mun ajaran sesat kita sampaikan ajaran sesatnya itu kada gibah tapi memadahkan gurunya beburut dan memang gurunya beburut. Nah itu gibah itu nang dosa. Nah bisa orang bedakan sudah kalau namun nang salahnya supaya orang jangan taumpat boleh dipadahkan sekedar itunya aja supaya jangan taumpat yang lain beb ya. Membujurkan kesalahan si jahil tadi mencadaran mahwalnya ini tadi saya kurang mengolah maksiat lawan minyak tadi apakah lagi misalnya berkenaan dengan i'tiqad minyak ini ya padahal anda ya masalah maksiat kepada Allah Ta'ala berurusan tugas kita adalah menyampaikan 6 bujur sesuai dengan Quran hadis qiyas dan ijma' ulama. Dasar 4 hukum kita harus wal jamaah ya sembarangan apalagi nambuhan memang ahli di bidang-bidang itu seperti lembaga yang diakui di Indonesia ini ya Dewan Majelis Ulama Indonesia semua itu. Tapi membawa lemah lembut dua bang yang berseri ya lemah lembut arti lemah lembut itu kada harus atau kada boleh tinggi nada bicara kita silahkan aja tapi masih dalam batasan hal yang wajar. Tata cara sedang saya pulang sudah itu ya orang penting kebenaran sudah kita sampaikan. Hidayah itu urusan Allah Ta'ala. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, melihat nih orang nang sugih nang jahil tadi, sugih jahil dengan ilmu agama nih, tapi nya bersifat pemurah dengan harta tadi itu kebaikan, sugih jahil dengan ilmu agama nih, tapi nya bersifat pemurah dengan harta tadi itu kebaikan. Politikusnya bergaul dengan ulama dengan tujuan minta bimbing lawan sidin, minta arahkan lawan sidin supaya jalan dan langkah ini terarah kepada jalan yang bujur. Banyak ya jalan itu tapi nang sasat ada sedinailah, nang abu-abu ada nang mahayam apa antara bujur dan sasat saya kan. Dengan barakat kita berkawan bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, terarah jalan langkah hidup kita ini. Mun salah jalan, mengarah salah jalan, kadang-kadang mau sampai kamarannya dia tujuan kok. Jangan tujuan yang baik, tujuan yang kada baik ini misalnya mun salah jalan sultan kada mau sampai. Anda ke diskotik tapi salah jalan. Nang jahat nang baik kok kada sampai. Bagus kok bukan. Nang tujuan kada baik ya, salah jalan kada sampai. Bagus. Apalagi tujuan nang baik harus sesuai dengan jalannya. Mau kita kata di jalan, empati orang yang tahu jalannya. Supaya jangan sasar. Oleh karena itu penting benar berikhtiar dalam memilih guru ya.
memilih dokter aja kita harus itih dan teliti. Amun kata salah dokter betul pilih dokter hewan karena nyambung kita. Santai gajah, ya kan? Garing sari semaan ini lain babnya pulang atau urusan kesehatan aja tuh. Walaupun sama dokternya, ya sama dokternya. Dokter beberapa kawan berdua nih saya hidup sama mati. Jadi bilanya meninggal dipasang di apa? Ditajakai di Al-Kahf menurut saya boleh sesuai dengan keahliannya. Meninggal berdahulu nih ya kan dokter jantung, dokter masalah dalam, masalah hati di Al-Kahf itu dan kayak amur bagus saya di hati. Jadi 6 tahun tinggal nih model kayak sedih aja. Jadi kehilangan kawan. Jadi cara dokter saya mengenang Tuhan sabar enak gitu. Iya pasti kita bisa. Orang sudah sadar tahu dia aja dokter yang saya tadi. Cuma kami ini berjanji. Artinya saya sebenarnya di basic mulai kuliah sampai jadi dokter udah 2 sultannya dokter ahli. Apa aja dokter yang Tuhan ini. Bedanya meninggal kami di Al-Kahf atau di kuburannya diangkat spesialis kami. Kawan kami ahli jantung, ahli hati, jadi amrot diangkat. Orang meninggal kan kayak apa? Orang ahli kelamin, ada penyakit kelamin ya. Berarti nang itu sama tekor. Nah, bingung pun kayaknya. Karena papa jadi dokter orang tua, kayaknya kita pasangan pengamannya kayaknya. Jadi kalau orang terus depan kenapa belum baik. Bisa dokter kan, karena itulah ironya betul. Masalah kesehatan aja perlu dokter yang bujur-bujur memang penyakit kita. Apalagi masalah jalan makrifat kepada Allah Ta'ala, ya kan? Jadi kembali kepada keyakinan kita masing-masing aja sudah. Cuman muktabar memang diakui misalnya memang yakin tuh kurang dendam, oh ya kok baik banget ke situ aja. Kabar seorang itu kita berbuat di kapal nantinya itu ngangkat sudah. Ada betahan kamu ke laut mana lah ya apanya danal, apanya danal gelombang kayak apa insya Allah aman. Habib dan ada goyang aman diumpatin dukung halus, dukung belahan pulang tahu arahnya. Nah, bukan kita menyepelekan atau menghinakan, tapi masing-masing dikulli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya kelebihan, cuma ya yang ada dukung nang benal, kapal nang benal, baik bongkar ke situ. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka itu ya sudah. Munnya baik, alhamdulillah yang Allah juga ya. Jadi ujungnya memang Ghazali melajari kita apa juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul lawan masyarakat saudara. Ujungnya kan tujuannya kembali kepada Allah juga menurang baik lawan kita. Alhamdulillah ya Allah biar meringankan hati orang itu berbuat baik lawan ulun Allah Ta'ala juga. Seandainya orang jahat kan kada baik lawan kita perhatian ya kembali ke Allah Ta'ala juga. Berlindung kita kepada Allah Ta'ala, berlindung ya Allah daripada kejahatan-kejahatan makhlukmu ya Allah juga diikuti. Allah Ta'ala yang diikuti bukan karena kitanya, bukan karena orangnya, sama dia diambil juga, sama dia juga benda mati juga nama yang hidup baik ikuti ya Allah kita bulan. Nah itu juga kan yang hidup juga nak boleh ikuti lebih bini loh, nggak boleh ikuti tentang itu, punya ada itu kalau diikutinya ya. Dan jangan engkau berkata bagi mereka
kamu tidak mengetahui kedudukanku. Nah, aku adalah Fulan bin si Fulan. Nah, ya, jangan sampai Imam Ghazali ketika orang kok kadang memuliakan kita, kadang menghormati kita, kadang mentakzimkan kita, lalu kau sangkal kalau tak keluar ikam ini dari mulut ikam akan akuan itu ya anannya kemana tahu aku ini siapa. Ya datang saluan ya bilang ke acara biasa kan di majelis berbolang. Pas datang ke acara ya orang mau biaya tapi ya kan kalau diharani orang lain ya kan petugas ini kadang membayarkan anak masuk jadi rofib ya Allah. Nah lalu dia sangkal apa ini mah dia bisa bertugas saja dia buat lu aja. Nah ini siapa ya jujur juga ya Allah. Nah ini udah tahu kan. Nah bukannya bisa HP ada medsos ada kan medsos ada ya buka IG ketik nama ini nah harus hati yang menjadi jangan itu ikam ketika orang tidak memperlakukan ikam dengan penghormatan jangan tidak hormat itu kan ada ya Allah. Jadi bagusnya adalah bagusnya Allah Ta'ala menjadikan makhluknya ini kita berdataannya kan ada nama tujuan kita ada nama kada itu sunnatullah. Jangankan kita mengawam nang jabat ini selevel Rasulullah pun orang ada lagi banyak tapi kadang saya berdua dengan kata-kata julung Rasulullah selevel sih makanya kita ini apa antara hikmahnya lawan kita nih ada orang kata-kata julung kita nih di antara hikmahnya di antaranya nih pertama orang yang pada kejulauan kita tuh nya pasti nang diungkapnya, nang diucapnya, nang dipandangnya pasti nang kada baik dari kita. Itu pasti juga orang tuh pada kejulauan kita sukanya pastinya mengisahkan orang kada baik dari kita. Apa antara hikmahnya? Jadi tahu kita kekurangan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, aib kita tahu kita. Kada pada menyakiti orang ya kawan kita kada melihat akan kekurangan kita. Orang yang mencintai kita ya kan tidak akan melihat kekurangan di diri kita walaupun nampak dan jelas kekurangan itu tertutup oleh cinta tadi. Sebaliknya orang yang benci tidak akan melihat akan kebaikan kita meskipun sebanyak dan sebesar apapun kebaikan kita tertutup dengan kebencian kita. Berapa awalnya memang kayak itu sudah jadi kenapa di antara hikmahnya dia nyaman kita tahu aib seorang ini kemudian jangan ada sombong di hati kita. Coba saya pulang pian membalantaan yang memuliakan dia bila ketampian cium tangan ya kan bolak balik tuh menghargai menghormati seorang terus berdatang orang kayak itu kadang untuk kemungkinan hati kita ini bisa rusaknya di mana orang menghormati seorang nabi merasa hebat merasa harap dia lalu ada sebagian tuh ada banyak juga nang kada kebetulan soal jaka biasa di medsos itu apa hater kan ya hater orang kada ketujuh nih mencari kesalahan ya ya kan nah itu hikmahnya itu supaya jangan sombong buru nang apa itu entah duit tuh sangitlah kita sudah sangitlah ya itu misalnya orang tahu di duit sangitlah nah aku ini sama orang tahu di duit kada sangit aku berarti apa normal kita tahu loh duit kan sampai orang sangit tapi dia tahu dari duit nyata ya tahu di duit pun tahu di duit kenapa orang gitu dari nah cuma kita ini lantaran kita dihantar orang pun memuji terus orang kita kalau orang padahal jujur orang mahala dia tuh sangit
duit guru tuh sama duit maling. Ayo, duit Habib Dinar itu sama duit maling. Sangat kan ya? Sangat kita. Soalnya duitnya rupiah doang. Duit maling rupiah juga. Mana bedanya? 50 sama aja kita. Ayo, sekarang jadi benda pernah duit maling. Dari halal maling itu haram. Orang kadang ada penggawainya, duitnya, cuma tapi orang nggak juga minta puji, itu bagusnya. Kalau kebijaksananya ada, ada perjuangan kita. Jadi kadang perlu harus mengungkai kelebihan seseorang. Dan memang kita tak punya kelebihan. Jadi kalau sahabat kepada itu kan dia mengatakan aku si Ano anak si Ano. Harus lagi dia Allah. Ya, itu saya itu ya sudah keadaannya itu ya. Keadaannya karena dihormati orang alhamdulillah itu ya kan. Makanya ulama-ulama baru itu saya mulai ketujuhnya bergaul lawan orang anak kenal lawan sinin. Supaya ada ketahuan. Iya, kadang yang menghilangkan sahabat bukan kadang ketahuan tuh hutang banyak. Kadang itu. Karena gue yang begini loh. Jadi bergaul orang kada tahu ini bukan karena bawa hutang di mana-mana, bukan. Ini supaya jangan tahu seorang ini lah. Ibaratnya lah kita tuan guru. Ya kalau jadi berkawan dengan orang kada kenal tuh, lalu orang biasa jaga darah sawah, rasa itu mau menjaga hati nih. Ya, biasa ya. Paling orang betapa dia mirip tuan guru si Ano lah ya. Paling gitu dia kok iya benar kita mau dari itu ya benar mirip ya. Mungkin kita bergaul lawan orang-orang kenal lawan kita, orang pasti menghormati lawan kita. Masalahnya kita ini nggak barang kuat menjaga hati lagi. Jadi kalau dosa gini membazari kan pada aku si Ano anak si Ano dosa membazari. Aku adalah al-qadir, ya kan, tuan guru, bulan bintuan, dan banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Aku bilang alim kawan, berapa benar kan, aku bilang di jodoh ke sini, ya, di acara kalau kenapa, karena dianggap di panggung, ya mas selamat datang, dia pulang ya pulang. Ya. Jadi itu sudah kembali kepada diri kita dan di situasi yang Allah andak gitu sudah. Artinya ya diandak di muka dua sudah, diandak ada di panggung dua sudah, bahkan diandak di parkiran misalnya hibak sudah jemaah misalnya itu sudah ya. Ya umpama ada di acara-acara yang kebaikan ya. Ada perlu yang harus di muka dulu ada perlu ya kalau di mana seorang dianggap Allah Ta'ala bahasanya lambat datang duduk di parkiran atau antakan sandal itu kayak itu sudah pinandu orang ada kayak Allah dia kayak sudah kadang orang masyarakat menghidupnya kadang orang masyarakat kita kasihan kita panitia tadi tiba-tiba yang panitia oleh apa Tuhan berada siapa aja tahu aku ya iya kan aku ini cucunya dari rumah ini gitu. Karena perkataan seperti itu adalah perkataan orang yang jahil. Ayo. Padahal pegamis bobolong tapi perilakunya seperti orang jahil. Apa orang jahil itu? Ini anak bedumul, akunya ini anak bedumul. Orang jahil itu siapa lah? Pepangkat kasugi. Berilmu kan harus diakui orang kan? Sampai memperkenalkan diri untuk diakui orang ya Allah memperkenalkan diri memang orang ketakut ya mau pada mau kita ada guru ustaz nama biang siapa ya Zainal Arifin ya bingung hidup lah orang Habib di Banjar itu ya misalnya dia usung main membesar baik membesar bujur membesar bujur ya kalau kata urusan ini nyawa nih ya kan kata kita
majlis aja jadi ada kenal lawan muda ya. Nah, harus kayak gitu kan. Ya, orang kenal ada lah ya. Kalau bisa kita mengenalkan diri dan menunjukkan kelebihan kita. Itu perkataan orang jahil yang Ghazali angkat juga aku ya, aku anak si anu, aku si anu, anak si anu, keturunan si anu ya kan. Dan yang lebih jahil daripada itu lagi ya orang yang menganggap dirinya suci, anggap diri di hati. Kalau anda kan saya pula ada sebaik dari orang, ya iya benar ya. Jangan melihat kelebihan di dirinya bang. Dan memuji diri sendiri pulang naik bangetnya nih ya. Bangetnya yang pertama anggap dirinya alat, kemudian memuji dirinya seorang. Ketika sudah puncak ujungnya tadi, lalu tak keluar di kelakuan takabur namanya tuh ya. Kalau ujung itu kan merasa bangga, merasa diri alat, di hati cetakannya masih ya di hati. Orang ada tahu ketika sudah kadang lagi hati tak keluarkan di mulut kan, di pakaian kan, di gaya kan, di tingkah laku kan tak kabur namanya. Ngomong berduit tuh sugih ya orang ngajaran keendang benar kok. Kayaknya mau tak dorong dari itu. Apa kabur tuh sudah sama aja penyakit hati juga, cuma ujungnya ini aja nang tahu. Muntah kabur tuh sama penyakit hati orang lain tahu. Nampak di kelakuannya. Hidupnya tadi apa ujung yang merasa bangga dirinya takabur namanya. Kan ketahui lah di Ghazali oleh bahwa Allah Taala itu tidak menuturkan lidah mereka untuk mencela kecuali karena ada dosa yang telah mereka lakukan. Itu jadi ini sebagai apa namanya bahan renungan orang kita juga supaya menyalahkan orang. Kenapa orang ini bro banyak mahwal ulun berbaik. Banyak menghujat ulun, banyak mencela ulun. Jadi Imam Ghazali, kamu tahu lah di sini, ini malah jadi kita nih. Artinya ikam tuh banyak dosa Allah Taala. Allah menggerakkan lidah orang untuk menghina ikam, mencela ikam, mahapak ikam. Iyalah, buruk pada ulun baik, jadi buruk. Ya Allah. Itu menyatakan gawe yang tidak baik itu apa? Memang kayak kelakuan kita salah, kelakuan kita kada baik, orang mahapak, orang menyambat, ya kalau orang mahina, pentingnya wajar. Kita ini kelakuan waras aja, bebas, waras, baik aja tuh. Ada orang mahapak, orang menghina, orang menyambat, ya. Jadi cuma Ghazali kamu yakinkan aja, mungkin ada dosa itu Allah Taala. Kalau Allah mau olah orang menyambat ikam itu sebagai pertebusan dosa lawan ikam. Kita perlu menyalahkan orang introspeksi diri ikam ya. Pegawai yang baik, kemarin pegawai salah dia orang yang mana aras ya kalau mensalah kita dulu soalnya. Maka minta ampun nih, Kang Allah Taala yang membuat itu daripada segala dosa-dosa ikam. Dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada hukuman Allah Taala terhadap dirimu. Ya kan, orang mah tujuh apa kita main, kita iji kita, iji pamer, apa macam-macam mero saya pulang. Ada di dunia nyata, dunia maya, ya Allah. Kita panas, bawah kita sudah pulang. Tapi orang ketujuh mencari followers sih, bagus tidak banget sih pulang, bagus. Jadi penambahan harus, ya kalau apa FYP kan jadi, iya. Biar cukup aja orang kada sangkal untuk membalas tuh dia hari dia tangan dia tinggal sangkal supaya rame dulu aja apa uploadan mulungnya aja. Macam-macam nah, intinya kayak ketika kita dihina orang, disakiti orang, ya kan, bahkan dizolim orang, jadi membuat jadi kamu berasihat itu seperti aja, anggap itu sebagai hukuman Allah Taala kepada ikam yang banyak dosa. Bang ini dosa, masalahnya itu saya nah. Pulang nih hawa nafsu kita, itu rasanya baik aja. Nah, yuk nafsu kita tuh makalnya.
ulun ini baik aja kenapa itu lampu jahat tolong ulun. Nah, ya. Jangan kayak itu Imam Ghazali kan pada tuzaku anfusakum. Paham nggak? Pada tuzaku anfusakum itu paham nggak? Kamu jangan pernah merasa baik diri kamu tuh, jangan pernah merasa baik. Entah kamu tuh merasa baik karena tak hijab lawan amal ibadah kamu bisa. Ulun ini boleh gawe majelis ilmu, majelis salawat. Pacaran kada bisa gawe. Jadi jangan kau menggamati katanya kada bisa kamu gawe. Kada maunya ginian. Ulang kayak apa? Katanya nang mau pacaran aja udah cuma pindah kada maunya aja. Ya. Di segala-galanya, di harta kalah, di rumah kalah. Ya, aku jadi orang masjidnya main orang yang bagus apa orang bawain. Nah, pada dosa kamu di mana? Allah Taala itu yang paling, bukan artinya paling tahu, orang lain tahu juga ada arti paling tahu. Itu maksudnya dengan tahunya. Cuma Allah Ta'ala aja siap, yang paling takwa, yang paling bagus itu siapa? Karena yang tahunya kita Allah Ta'ala aja yang tahu. Man akramakum indallah. Atqakum itu siapa? Yang tahu kita yang tahu. Memperasa kita yang paling takwa adalah parasa kita. Jadi katakan tentunya di Imam Ghazali pertama, bila ada orang berbuat baik lawan ikam, mengatakan Allah Ta'ala menggerakkan inya berbuat baik lawan ikam. Yang Allah Ta'ala juga munya inya berbuat jahat kada baik lawan ikam, mengatakan Allah Ta'ala juga menggerakkan inya itu jahat lawan ikam. Bilanya inya berbuat baik, alhamdulillah. Bila inya jahat, ikam istighfar. Jadi kan babnya itu bagus kalau kadang menyalahkan orang. Kadang menyalahkan orang lain, kan kita salahkan diri kita. Kenapa orang jahat lawan kita? Dosa kita mungkin banyak. Mungkin Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita lewat orang menghina kita, lewat orang menyambar kita, lewat orang memfitnah kita. Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita. Kan jadi kadang kita tekan orang. Hati masalah. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar. Memang jujur, ulang saya pulang kita ini sampai kurang fakta. Nah, fakta. Cuma kan ngarang kita ini dari mana sebaik, terutama kalau ada terima kan. Pilih benar menerima undangan nggak bisa, tidak bisa ya. Ya diri kita. Mungkin ada bujur, punya bujur benar. Nanti Imam Ghazali yang kurang sampaikan non kita nih, meskipun menyampaikan musuh, tapi bujur dasar berpilih dari undangannya. Nah, baik-baik akan nih sudah kelakuan seorang Imam Ghazali bertaubat. Ya kamu kurang bujur terima panggilan orang tadi, percakapan orang terima, jadi mendasar bujur orang. Meskipun menyampaikan musuh kita, kurang kata tujuan kita, tapi bujur yang disampaikannya dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji, dan jangan menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam dari memperkatakan kejahatan mereka. Nah, itu akhlaknya mengawal orang, ingatan kebaikan orang, keburukan orang tutup. Menolong orang lain kita nih berkelakuan, berakhlak. Kalau orang lain itu kayak apa? Kebaikan orang dikatakan, keburukan orang jangan diusahakan. Cukup dikaya seorang aja, terus sampainya berita tadi. Cukup kita aja. Kecuali memang misalnya perlu untuk memberitahukan supaya yang lain jangan jadi korban awal itu. Oh ya. Si anak berutang mau turun, manis kata-kata tentang guru ya, kayak guru. Ini maksudnya kita tahu apa yangnya, bukan mau aibnya mencegah nang lain jangan tak kena juga.
Jadi jadi guru mengkawa terus sadin menikah pada zaman dua ingat utang 1 juta tuh di rumah 40.000 membayar dia. Kenapa guru? Usah boleh guru. Mun aku nyampaikannya masih sia sudah. Aku 3 kali sudah. Kompet tinggal. Namun ini boleh sebenarnya itu pada bukan buka aib pulang mencegah jangan terulang terjadi dosanya ke orang lain. Misalnya kita pengalaman kita nih, orang pernah menyampaikan orang kita orang jujur orangnya ada buka aib pulang. Memangnya sesat salah berdebat ibahnya nang itu nang kita andirakannya sesatnya tadi salah pengajiannya bukan aib kurangnya ya. Lu jangan dapat di pengajian situlah aja. Kenapa jarak kawan ajarannya sesat tuh boleh memang sesat ajarannya. Nah kalau boleh itu ajarannya sesat, daun gurunya itu nyampe burutnya aja. Nah ini haram, paham lah bukan gibah itu apa? Mun ajaran sesat kita sampaikan ajaran sesatnya, pada gibah, tapi memang ada gurunya berburut dan memang gurunya berburut. Itu gibah itu dosa. Bisa orang bedakan sudah. Membuka aib orang, biar orang kafir sekalipun berdosa kita. Apalagi seagamanya juga tuh. Namun yang salahnya supaya orang yang taubat boleh padahal kan sudah ada guna aja. Supaya yang taubat yang lain ya. Dan jangan engkau bercampur dengan ulama ahlu fikih yang dulu ya Allah. Nah, pada zaman ini apakah nanti mereka itu yang hanya banyak sibuk dalam masalah khilafiyah dan perdebatan ilmu masail khilafiyah. Maka jangan mereka itu karena mereka senantiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Paham nggak? Bukannya semuanya ulama fikih nang diwaspadai kata. Bila tuh orang berdebat, nah memang kita garis bawah ini berdebatnya, berdebat memang Ghazali kan harus lompat mungkin. Berdebat-debatnya jadi nampak ada ya Allah. Berdebat, berdebat kalau berbuatan panjang urat-urat dulu. Tapi masalah misalnya akidah atau masalah fikih ya kan, namun pemahaman kita yang harus wal jamaah sampai apa ya misalnya di komen kalau netizen yang komen ya itu komenannya ketahuan dia tak mendebat ketahuan saya mulai balas dia biar carinya pulang pertanyaan. Tapi tadi kembali kepada kita, mau kita bisa follower, saya mulai gak mau pindah terus, mau minta mau hapus, paling nanti ya Allah. Berarti sampai apa ya? Cari yang pulang, pertanyaan lain, kayak berarti tidak adil lah. Betakung pulang mana dalilnya pulang? Itu kalau tujuan sampai kiamat mana itu? Nggak percaya. Mau intinya itu jangan berdebat biasanya ya kan? Tentang masalah khilafiyah ini ada perhitungannya masing-masing isi dalil. Maka jauhilah mereka karena mereka senantiasa menantikan kebinasaanmu ya kan? Bahwa dia tadi mencari kan kemana celah kita dalam yang untuknya. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu aja ya kan? Jauhilah kita dari pandangnya. Buru apa itu ya kesana kemari bermobil. Ini memadamkan orang sober aja, gurunya pakai pajero aja. Nyawa hilang. Nyawa itu pada tahu. Nyawa melihat sidin sudah yang ibarat itu berada di tingkat tertinggi di puncak gunung. Nyawa kada tahu sidin manjatnya tuh mulai bawah coba melihat sidin waktu mengaji di pondok tuh nggak kayak apa kita
karena tunggal singgung guru nama itu sugih mobil ya kan pakaian harap menasihati masalah sabar kalau sesuai kalau omongannya mana nggak sesuai. Coba sih waktu mondok tuh mau tahu lah kayak sakitnya ya kalau tak bisa lawan kuitan ya tak bisa tak bisa lawan kuitan ya melihat ini sudah berhasil lalu berhidayah ada bolehnya guru suki ya kalau tak menghubungi kayak itu anaknya kesalahan tuh macam-macam ya kan. Coba lihat di suatu mujahadah awal perjalanan sidin tuh kan awal mondok tuh ada gampangan dia merasa pernah mondok kalau nggak bisa lawan kuitan nggak bisa lawan apa namanya kampung mbak makan karena kayak kita di rumah juga ya enggak belum pakai penyakit salaman sangka A, sangka B, sangka C, sangka D itu tuh penyakit pondokan tuh sangka D tuh bahwa samaan orang banyak itu ada tak bisa kemudian sidin sukses beri guru kamu tuh yang suki-suki mobil pasang amali ceramah masalah jangan cinta dunia sidin cinta dalam dunia kadang cinta dunia itu bukan berarti memiliki dunia paham nggak? Nyawa tuh miskin cinta dunia gimana? Kalau miskin cinta dunia nyawa inti kayak apa? Kelebihan orang lain, harta orang lain berarti ada dunia masuk di hati nyawa. Sidin nih si dunia ada memikirkan dunia. Harapan belum gue ya makanya mengaji benar aja. Mengaji jangan memahami otak seorang aja itu ya kan? Wali-wali bakal aja banyak mengsugi. Dunia lah sidina, cinta dunia lah sidina. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu. Apabila engkau luput dari pandangan mereka, maksudnya orang lalu berbuat berdekatnya. Mereka suka menyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa selama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan berterus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Ya kan, jadinya kayak itu sudah intinya di mempelajari. Berangkat tujuh mahwali kamu mendekati kamu bisa dilawani, bisa dilawani. Ketika yang disampaikan itu memang terjadi pada diri kita, bujur orang terima. Kita tidak ada sombong. Meskipun menyampaikan musuh kita, tapi bujur terima. Ini poin ya, bahasanya garis besarnya dalam malam ini pengajian kita disebutkan yang pertama yang katakan dari itu diulangi sekali lagi bilanya orang berbuat baik lawan kita itu Allah Ta'ala yang menghendakinya. Bila orang berbuat jahat lawan kita ya Allah Ta'ala juga menghendakinya. Nah bila berbuat baik tadi syukur alhamdulillah. Bila orang berbuat jahat lawan kita jangan mau orang kitanya yang berarti dosa pun banyak kompiannya Allah kembali ke Tuhan juga. Rupanya Allah Ta'ala banyak istighfar yang bertadi. Dan bila orang sampaikan orang kita tadi memang bujur kesalahan kita terima di situ. Bujur kesalahan tadi ya, kita baca sepertinya. Qala musannif rahimahullah ta'ala dan barang siapa rukuk paham ya kalau lain merokok minta rokok bagi makhluk maka tidak jadi kafir melainkan jika dikasasnya membesarkan dia seperti yang membesarkan Allah Ta'ala ya bilanya rokok lain sujud semalam tuh kalau sujud semalam itu nyata sudah itu perbuatan murtadnya ketika meletakkan dahi ke tanah sujud seperti sujudnya kita sembahyang. Nah itu jelas lah
ya. Jadi kepada makhluk Allah Ta'ala nih sujud itu beda sudah tempatnya. Ada rukuk nih bang, jatuh itu bedanya rukuk itu karena menghormati sepertinya menghormati Allah Ta'ala dalam rukuk sembahyang anggota ke orang. Sepertinya membesarkan Allah Ta'ala ketika dalam sembahyang rukuknya, lalu rukuk juga terhadap makhluk yang lain. Ya, Adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tikad atau serta bantahan atau bersanda-sanda bergaya, maka itu seperti mengatakan dan mengiktikadkan bahwa alam ini qadim. Alam semesta ini qadim dari Allah Ta'ala, sedangkan nama sifat qadim itu hanya Allah Ta'ala. Qadim lain kawannya korem lain ya kan ini makanya Bapak ada kalau bisa Bapak kalau bukan korem mengundang guru istighosa ini guru ini kenalnya membaca istighosa apa istighosa karena sholawat karena zikir menyebut nama Allah ya Allah ya Allah ya Allah pas bukan korem mengundang zikir istighosa. Ini guru ini patuh dari presiden itu ya qadim. Jadi bacakan itu ya qadim, ya qadim, ya qadim. Jadi jangan komandan korem guru. Kadang guru mau dia nih. Meskipun kan qadim itu lebih tinggi dari korem kan, cuma ditanya acara di korem dulu ya. Artinya jangan qadim terus panggil sampai ya kan koremnya nggak pulang. Komandan bayar itu korem itu. Nah, ini kisah aja bang, dia kotim, nangguan kotim gitu ya. Ya kayak jadi masih ada, ya kan? Nah, yang katakan terbayang, ini tidak akan terlihat di. Jadi ada komenan kawan juga masalah etikatnya guru saya pula, amunnya sudah yakin dia bahwa misalnya nih, perkara Nur Muhammad Qadim tadi tuh. Ya kan, kalau kayak pakai nengi jar kawanan yang berbahasan di grup ini rondinya kayak apa? Etikat salah katanya apa? Etikat bersalah ini enam jada tuh dan ini yang mereka katakan bahwa alam ini qadim. Jadi syarahnya ini merupakan pendapat para filosof dan orang yang beretikat seperti ini dianggap kafir oleh Rasulullah Jamaah mengadakan alam semesta qadim. Arti qadim itu ada permulaan, ada sorongan, ketika menciptakan, nah itu ya kan qadim itu ketika menciptakan. Yang boleh disebutkan di dalam kitab jadi tahafatul para sobat masalah pendapat para beberapa filosof yang mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya, sedangkan Rasulullah Jamaah alam semesta ini apa jawabnya masih Allah yang selain Allah Ta'ala sifatnya kudus atau baharu. Arti baharu itu nang asalnya ada lalu diadakan. Lawan qadim dari lain korem lain kan lawan qadim kudus baharu asalnya kadada sultannya lalu diadakan. Nah kadada itu berarti ada nama ada kan ya Allah Ta'ala nama ada lalu ada, sedangkan zat Allah Ta'ala ada dengan sendirinya dengan zatnya tadi. Itu orang-orang bahas sudah kayak Pak Guru masa adanya Tuhan itu kayak Pak karena Allah sudah adanya Tuhan beda dengan kita makhluk. Nang kita makhluk berataan masih Allah tidak nang asalnya ada ada karena diadakan. Oh ya kalau memahami asalnya ada lalu diadakan lalu ada ya lalu ada makhluk seperti
Atau yang memandangkan roh itu kodim, roh kodim. Amun roh itu kan gurunya sampai kena kita hidup kembali itu apa? Berarti bakal lah itu seperti surga neraka ya kan? Alam akhirat ya surga neraka. Tapi tetahusan itu apa bapaknya bro? Nah itu bukan bapak tetapi jika bahasa itu bukan kekal dikekalkan, dikehendaki oleh Allah Taala kekal. Allah Ta'ala menghendaki beda Allah Ta'ala kekal dengan sendirinya. Kadang menghendaki Allah Ta'ala, kadang sesuatu pun menghendaki Allah Ta'ala itu kekal, kadang memang sendiri kekal dengan sendirinya. Ada kita seperti roh, surga penghuninya, neraka penghuninya dikehendaki oleh Allah Ta'ala kekal. Allah menghendaki kekal itu urusan sendiri. Jadi roh itu pada bagian dua baharu atau terpalingnya jadinya Allah Ta'ala itu baharu. Arti baharu itu ada pemulaannya, asalnya kan dia lalu ada baharu ya. Tapi ada bipenya selesai pula mahal buyub yang tapi ini hati-hati dulu bang ya Allah. Alam semesta ini dia baru berdatangan loh, gitu. Ada satu yang ada baru ya, wah, iya baru ini orang apa sih yang ada baru? Dapat baru ada yang lebih praktis. Jadi sebenarnya alam semesta ini baru ada yang ada baru. Apa aja? Guru-guru tauhid ini bingung sih, kalau tahu. Ini yang ada baru apa ya? Teh lapas. Teh lapas. Ada buat. Soalnya kan orang minum teh lapas pakai sendok baharu bahasa kita. Baharu bahasa kita lah enak. Baharu bahasa tauhid karena teh lapas itu kan baharu. Mencoba baharu juga kan baharu lagi. Wah, yang ini guru tahu itu bingung sih. Allah Ta'ala memang ada baru itu dan nampak itu, ya. Atau menafikan sifat Allah Ta'ala yang sabit berkaitan dengan ijma seperti menafikan asal ilmu Allah Ta'ala. Ya. Ada menafikan meniadakan asal ilmu Allah Ta'ala. Atau menafikan ilmunya akan juz'iyat. Artinya Allah Ta'ala yang mengetahui yang global aja dan yang mendetail kada tahu. Nah, ya kalau kufur ini kalau murtad juga ya kan, yang mendetail lah, yang mendetail kalau yang halus-halus Tuhan kada tahu ya, yang global ya Tuhan tahu. Nah, menafikan ilmu Allah Ta'ala benar-benar. Atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya dengan ijma seperti warna dan berhubung dalam alam dan mencerai daripadanya, atau mendustakan Nabi juga nih, ya kan? Orang yang mengingkari, mengetahuinya Allah Ta'ala akan sekalian perkara juz'iyat tadi, itu ialah orang yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui sekalian yang perkara yang terlihat, yang kulihat aja, yang secara global aja, serta ia nafikan mengetahui Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang juz'iyat, halus-halus dari orang sebut kafir juga punya. Karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan atas meliputinya pengetahuan Allah Ta'ala akan bagi sekalian yang
kulliyat atau juz'iyat. Sekalipun perkara itu tidak berkesudahan dan atas meliputinya pengetahuan perkara itu bagi zatnya yang maha suci dan bagi sekalian yang makdum yang tiada. Imam Al-Qani mengatakan dan bagi yang mustahil dan makna mengetahui Allah Ta'ala bagi yang mustahil yaitu mengetahui Allah Ta'ala dengan kemustahilannya, dan yang mustahil itu jika terlupa terjadinya maka lazim daripada kerusakan dan dengan ini tiada dan dengan itu berbeda pengetahuan Allah Ta'ala dengan pengetahuan kita terhadap perkara yang mustahil. Dan mengetahui olehmu bahwa orang yang mengingkari mengetahui Allah Ta'ala akan segala juz'iyat itu ialah kaum para salafah dua, dan juga mereka mengatakan dengan kodimnya alam dan ketiadaan di halaunya segala jasad akan bersyair tentang perkara tersebut. Dengan tiga perkara kaum falsafat itu menjadi kafir ketika mereka mengingkarinya, sedangkan tiga perkara itu merupakan perkara yang sudah menjadi ketetapan. Mengetahui Allah Ta'ala akan segala juz'iyat dan yang baru juz'iyat dan baru alam, serta dihalaunya segala jasad yang dahulu dalam kematian. Jadi orang filsafat itu yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala itu hanya kulliyat aja yang kita tahu sendiri, global aja mendetail ada dan harus menjadi. Dan sedangkan kita harus sholat jamaah meyakini ilmunya Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi balataan, baik kulliyat atau juz'iyat tadi. Yang para sahabat ada. Pulang para sahabat berpendapat alam ini, ya kan, bahwa alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya. Tuhan para sahabat berpendapat alam ini, ya kan, bahwa alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya, serta ini ada percaya dengan di pada mahsyar, dihalaunya manusia setelah didahului oleh kematian. Kita yakin bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, berataan habis, sudah yang akhir atau hari yang habis, lagi hari berikutnya maka dihidupkan kembali dan dikumpulkan, dihalau kepada mahsyar itu yang ditentang oleh Tuhan para sahabat. Yang pertama tentang pengetahuan Allah Ta'ala hanya bersifat kuliah ya, juz'iyah ada. Kemudian tentang alam ini daripada hanya qadim kalau baru. Kemudian tentang tidak ada hari berbangkit kaitan. Misalnya mati harusnya kisah luar biasa. Ya sampai ke empat apa pendapat kayak gitu. Ya, kemudian antara yang mengakibatkan seorang murtad mendustakan Nabi, ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.